Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Al-mukarramun, para alim ulama, hadir Yahuda Maulana Al-Ustaz Haji Mansur, Ketua DKM siapa namanya? Bapak Haji Abdul Salam, Ustaz Dede, banyak asatidz nih, Sedari, Ustaz Yusuf, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita di tahun ini, tahun berapa ini? 44 ya. Mudah-mudahan tahun 1444 Hijriah kita lebih baik dari tahun kemarin. Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Dulu waktu masjid ini belum begini ya. Ini cakep bener karena masjid ini. Mudah-mudahan iman dan Islam jamaahnya makin cakep. Allah berfirman bahwa ada 12 bulan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menetapkan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan, termasuk Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum yauma khalaqas samawati wal ardh dzalika ad-dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Kalau Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan jangan melakukan kezaliman di 12 bulan itu. Tapi ada riwayat lain yang dinukil oleh Al-Imam Muhammad At-Tabari, Muhammad Abu Ja'far At-Tabari. Bahkan dijelaskan inna dzulma fihinna, melakukan kezaliman di bulan 4 itu bisa menjadi dosa yang lebih daripada melakukan dosa di bulan-bulan lain. A'adhamu khati'atan wa wizran fihinna mimma siwaha. Melakukan kesalahan di bulan yang 4 itu lebih hebat dosanya, kesalahannya. Tapi dijelaskan juga jika kita melakukan kebaikan di bulan itu, pahalanya juga lebih besar, lebih gede, jadi imbang.
kesalahan lebih besar, kebaikan juga lebih besar. Makanya usahakan banyak-banyak berbuat baik, mumpung kita masih ada kesempatan di bulan ini. Saudara-saudara kita banyak yang bulan-bulan yang tahun lalu masih ada, sekarang udah banyak yang nggak ada tuh. Jadi jangan-jangan kita tahun ini tahun terakhir. Boleh jadi kita sekarang tahun terakhir, hati-hati. Insya Allah kalau saya belakangan dah. Insya Allah kalau saya belakangan. Pengen ya. Kalau Kiai Hudan berapa umurnya ya? Ada 65. 71, Masya Allah. Kita belum ya. Ibadahnya udah banyakan. Jadi kalau ketemu orang yang lebih tua, kita harus katakan dalam diri, hadza qad abadallaha qabli. Ini beliau kan lebih tua, udah lebih dulu ibadah daripada kita. Fala syakka annahu khairum minni, enggak ragu tuh beliau lebih baik dari kita. Jadi kalau ketemu yang tuaan begitu. Kalau ketemu yang kecil, anak kecil, hadza lam ya'sillaha wa ana asaitu. Ini anak kecil belum banyak dosanya. Kita banyak dosa gitu. Ketemu anak kecil lebih baik. Ketemu orang tua lebih baik. Kita kan enggak. Ketemu anak kecil, tahu apa. Ketemu yang tua, umur doang. Emang begitu. Kita belagu bener karena orang sombong ya. Padahal kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwata. Kalau Nabi Sulaiman karunia hebat, karunianya luar biasa, tapi syukurnya juga hebat. Itu Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tunjukilah aku agar senantiasa mensyukuri karunia yang Engkau berikan. Nabi Sulaiman, kita kan seringkali lupa. Allah berikan kekuatan, lupa, bener lupa. Kita misalnya nih, kan kekuatan kita terbatas ya. Ini pengantin baru yang masih muda, kan masih kuat, hebat, handsome, masih muda. Apalagi yang pengantin baru, mantep, jarang melehoy. Orang mantep, ingat dengan doa ketika mau nyambur, begitu Kiai ya. Ketika mau nyambur sama istri, minta kekuatan sama Allah, bahkan doa. Kalau udah selesai, ingat enggak sama Allah terima kasih. Kan jarang selesai sama istri tuh masuk kamar, alhamdulillah Engkau berikan kekuatan. Kan jarang tuh. Seringkali lupa atas karunia yang sudah Allah berikan. Nabi Sulaiman luar biasa. Itu dalam sejarahnya ada riwayat yang menjelaskan Nabi Sulaiman istrinya aja 1000. Istri 1000. Lah kalau bini 1000 kapan gilirnya? Ada riwayat yang bilang beliau 100. Pokoknya banyak. Bahkan beliau pernah ngomong itu, la atufanna hadhil lailah, malam ini aku mau gilir ala sab'ina mar'atan, di atas 70 istriku. Semalam 70. Lah kagak heran ya, semalam 70 gilir. Biar kita dikit, semalam 70. Lah 70
Tapi pengakuan istrinya biar 70 kali mantep. 70. Heran kan 70? Lah kita tahu aja melehoy. Apa merasa hebat Nabi Sulaiman? Enggak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, beri aku petunjuk, tunjukilah aku agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Luar biasa. Kita seringkali sombong ya, seringkali merasa hebat. Harusnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat lagi tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu namanya bukan Nuh, namanya Abdul Ghaffar. Itu dalam tafsir Munir. Dalam tafsir lain ada yang menjelaskan namanya Abdul Malik. Kenapa disebut Nabi Nuh? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena umatnya dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, karena anaknya tidak beriman. Nabi Nuh minta anaknya diselamatkan Kanaan. Kata Allah, itu bukan keluargamu. Anaknya dipanggil ke kapal itu. Ya bunayya irkam ma'ana. Ayo naik bersama kami di kapal. Anaknya enggak. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung yang air tidak bisa menyentuhku. Kan kena gelombang juga tuh. Minta sama Allah biar anaknya diselamatkan. Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Itu anak loh. Kita punya anak, itu kan biologis, jasad doang. Jasadnya anak kita, jasadnya anak Nabi Nuh. Tapi karena tidak beriman, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu, hai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu melakukan perbuatan yang jelek, yang enggak soleh. Nah lantaran itu juga disebut Nuh. Nuh itu apa? Diambil dari Nauh. Nauh itu meratap, nangis, sedih. Yang ketiga, alasan dipanggil Nuh boleh jadi annahu marra bikalbin majdzum. Itu Nabi Abdul Ghaffar itu lewat, ada anjing yang sedang kayak merengek anjing, kebetulan kusta, bikalbin majdzum, agak terpotong-potong, putus-putus tuh jarinya, kan kusta, karena kusta. Sambil merengek anjing gitu. Nabi Nuh ini terganggu, diusir tuh, ihsa ya qabih. Anjing dibilang jelek, ihsa ya qabih, sana jelek. Ditegur sama Allah tuh, a'abtani am abtal kalba. Engkau menghina aku atau menghina anjing? Anjing itu ciptaanku. Kalau engkau menghina anjing, berarti menghina ciptaanku. Kalau menghina ciptaanku, menghina aku. Fakathura nauhuhu ala nafsi. Nabi Nuh nangis, sedih, meratap cukup lama, nangisnya lama. Jadi banyak yang sedih gitu. Kalau kita kan sembarangan, orang kita hina sembarangan ya. Dasar petot gitu. Kecuali mengakui ya saya masih petot nggak apa-apa. Mendingan ngaku udah belum, udah bener apa petot kira-kira. Mendingan ngaku masih petot, masih banyak salah. Kalau ngaku udah bener banget, nanti sombong. Nah jadi kita harus banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita nanti akan diberikan terus kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang yang terus banyak syukur nanti akan ditambah karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit baca tabarukan namanya. Udah lama nggak ngaji ya, sejak saya kurang sehat, COVID lagi, jadi agak ngeri kalau kita bikin majelis ya. Termasuk majelis saya di rumah, sampai sekarang belum mulai itu, yang besar ya, majelis Tursinat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thulathi wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan. Nah, di bab ini ada 55 nasihat. Akhbarun sab'atun, akhbarun ada hadis-hadis, ada 7. Wal baqi atharun, sisanya dari athar sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man asbaha aidakhala fi waqtis shabahi, siapa yang pagi harinya, ini besok pagi kalau kita panjang umur, tapi kan belum tentu kita hidup besok. Jangan berpikir besok pasti masih hidup, nggak boleh. Banyak orang yang tidur kagak bangun lagi, nggak bangun lagi. Saya punya kawan tuh, kawan saya itu punya anak umurnya baru 18 tahun. Gagah subuh biasanya udah bangun, rajin anaknya. Ini subuh belum bangun, diketok-ketok kamarnya nggak bangun juga, masuk gitu istrinya teman saya, anaknya udah nggak bernafas tuh, karenanya berniat mau tidur, niat yang bagus saja, niat mau tahajud gitu, niat mau sholat subuh, harus begitu. Kalau kita meninggal sebelum sholat subuh, kita tercatat hamba Allah yang siap menjalankan perintah Allah. Niat aja, cuman jangan niat doang, tiap malam niat, bahaya kagak. Mau tahajud besok kagak lagi, besok lagi mau tahajud kagak lagi, jangan. Jadi niat yang bagus, bahkan bacaan jangan dibaca, baca kulhu 3 kali, baca al-falaq, baca an-nas, ayat kursi, minta perlindungan dari Allah Subhanahu. Nah, niman asbaha ay dakhala fi waqti sabahi wa huwa yashku ila nasi dhiqal ma'ashi fa ka'anna ma yashku rabbah. Jadi siapa yang ngeluh pagi hari, udah ngeluh apa? Ngeluh kepada manusia, kepada kawan, kepada saudara tentang susahnya kehidupan. Kan ada zaman susah ya, susah paceklik gitu, duit susah banget, ngeluh. Itu fakaan nama yashku rabbah, dia sama tuh ngeluhnya kepada Allah. Wasyikayatu la taiqu illa ilallah, sebetulnya ngeluh itu nggak layak kepada orang, ngeluhnya yang layak hanya kepada Allah. Fa innaha min jumlatid doa, itu bagian dari doa. Jadi kalau kita ngeluh kepada Allah itu biar keluar dari berbagai kesulitan. Ngeluh, kita kan banyak ngeluh ya, kadang-kadang ngeluh sama bini ngeluh sama kita. Bagusnya ngeluh kepada Allah sambil minta kepada Allah jalan keluar. Di antara biar keluar dari kesusahan itu banyak istighfar. Misalnya Nabi Yunus
Nabi Yunus masuk dalam perut ikan besar, Al-Hut namanya. Ada yang bilang hiu. Hiu mana gede nama paus? Paus ya. Ada nggak yang lebih gede lagi? Pokoknya Al-Hut itu ikan besar. Udah dilempar lagi ke laut, dicaplok ikan. Itu terus menerus Nabi Yunus mensucikan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngaku salah. Ngaku salah. Kan orang jarang ngaku salah ya. Kalau orang ngaku salah itu jujur namanya. Kalau orang bela diri biar nggak disalahin padahal salah, itu namanya pura-pura jujur. Kira-kira banyak mana pura-pura jujur atau pura-pura nggak jujur orangnya? Banyak mana? Pura-pura jujur atau pura-pura nggak jujur? Misalnya ada orang, misalnya ya masuk pengadilan misalnya nih, itu dia ngomong misalnya begini, enggak ngaku, itu jujur apa pura-pura jujur? Banyaknya pura-pura jujur. Boleh jadi kita mau keluarga juga banyak pura-pura jujur. Kita mau bini sering nggak pura-pura jujur padahal nggak jujur. Coba dah sama istri. Ini para istri ada ya, dia tahu nggak ya kalau kita pura-pura jujur ya? Ibu tahu nggak kalau lakinya pura-pura jujur? Kagak kedengeran. Kalau pura-pura jujur nggak jujur ya? Iya. Tapi bini pernah nggak sama kita pura-pura jujur? Mungkin pernah juga. Itu siapa aja begitu dah. Jadi kalau kita berusaha gitu ya melihat diri kita ini banyak masalah, banyak. Kadang kita merasa nggak banyak salah di keluarga dah, jangan tetangga, jangan orang lain, jangan di kantor, di rumah salah kita tuh banyak banget salah. Makanya banyak istighfar. Nabi Yunus ketika di perut hiu terus menerus tuh bertasbih kepada Allah, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanak, Engkau maha suci. Aku di perut hiu bukan karena Engkau yang zalim, aku yang zalim. Ngaku salah, minta ampun kepada Allah. Keluar dari perut hiu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ketika dengan Siti Hawa itu mendekati pohon yang dilarang, kemudian terhempas ke bumi, terus menutup, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak beri rahmat, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Karenanya ampuni ya Allah, beri rahmat kepada kami ya Allah. Jalan keluar, ada jalan keluarnya. Ketemu dengan istrinya. Zaman Nabi Nuh begitu. Ketika umatnya dalam kesulitan, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohon ampun kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan air yang cukup banyak, yang nanti tanah jadi subur kembali. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak anak dan harta.
Jadi kalau banyak kesulitan, banyak istighfar. Istighfar seringkali menjadi jalan keluar dari berbagai kesusahan dan kesulitan. Sama Allah ngadu aja kan. Kita kan banyaknya hanya ngeluh ya. Kalau Nabi, siapa yang sakit lama? Ayub. Nabi Ayub, wa ayyuba id nada rabbahu. Nabi Ayub ketika memanggil Tuhannya, anni massanya dzurru, sesungguhnya aku tertimpa oleh kemudaratan, sakit lama sakitnya. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Kok Nabi ngeluh ya? Ini kan nggak boleh ngeluh. Dikasih sakit nggak boleh ngeluh, apalagi Nabi. Nabi Nuh bukan ngeluh sakitnya, lishtighali lisanihi bidzikrillah. Di antara sakitnya Nabi Nuh, Nabi Ayub, termasuk lisannya sakit. Ada yang menjelaskan begitu. Ketika sakit membuat Nabi Ayub terganggu zikirnya. Yang dikeluhkan bukan sakitnya, yang dikeluhkan terganggu zikirnya. Jadi kalau kita sakit, sementara kita terus ibadah gitu, jadi bukan sakitnya yang dikeluhkan, tapi terganggu ibadahnya, bukan sakitnya. Sebab di sini jelaskan kalau orang yang mengeluh itu berarti nggak ridho dengan yang Allah berikan. Ridho bagusnya, dikasih kaya ridho aja, ridho. Dikasih kaya siapa juga ridho itu mah. Dikasih kaya ridho. Kan banyak nggak ridho kalau dikasih miskin. Dikasih sehat ridho, ya jelas ridho. Dikasih nggak sehat juga ridho aja. Kita kan sering dari kecil ya, dari kecil kita apal tuh, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulullah. Dari kecil. Sekarang TK, raditu billahi rabba, aku rela engkau Rabb kami, Tuhan kami. Pas kayak sakit banyak keluh ya. Ya Allah, padahal udah sedekah masih sakit aja begitu. Ya Allah, udah tahajud kok masih sakit aja. Itu kan nggak ridho. Ridho aja. Apa itu ridho? Dhunnun al-Misri mengartikan ridho itu dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali ya dalam Rasailnya. Ar-ridho itu sururul qalbi bimurril qada'i, senangnya hati dengan pahitnya ketentuan Allah. Jadi senang jangan yang enak-enak aja, jangan yang pahit, kita kudu senang juga. Dikasih sakit enjoy aja, boleh jadi ini bagian dari pengangkatan derajat gitu. Oh, boleh jadi sakitnya bagian dari teguran agar kita lebih lurus menjalankan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aja. Ini ngeluh mulu ngeluh, apalagi nggak ridho, apalagi marah-marah sama Tuhan, marah-marah. Minta boleh, ya Allah sembuhkan hamba, biar hamba bisa ibadah. Begitu. Doa juga nggak boleh marah-marah. Doa nggak boleh marah-marah. Ya Allah, udah sembahyang masih sakit aja, awas ya kalau nggak sembuh bisa nggak sembahyang, begitu. Ancem, jangan, ridho aja. Mudah-mudahan kita nanti saat kita ridho, nanti meninggal gitu misalnya, ada malaikat yang baca ayat tuh,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Itu kan enak. Dari kecil kita baca raditu billahi rabba, terus belajar, terus belajar. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa ridho dan diridhoi, nanti masuk ke hamba-hamba Allah yang soleh dan Allah masukkan ke dalam surganya. Kita istighfar, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal, astaghfirullah rabbal. Kita ingat dosa-dosa kita banyak, dosa kita banyak, sulit menghitung dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali Engkau ampuni semua dosa kami ya Allah. Astaghfirullah minal khataya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana. Ampuni orang tua kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Jangan Engkau siksa orang tua kami karena kesalahan-kesalahannya. Jangan Engkau hinakan orang tua kami karena dosa-dosanya. Tempatkan di raudhah min riyadil jinan, tempatkan di tempat yang mulia ya Allah. Dulu hamba kurang bakti saat mereka ada, dulu hamba suka membantah saat mereka masih hidup. Ya Allah, jangan hinakan mereka ya Allah. Rabbana fil, kumpulkan kami, orang-orang tua kami di surgamu ya Allah. Pertemukan kami di surgamu ya Allah. Kini mereka sudah tiada, tempatkan mereka di tempat yang mulia, di taman surgamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna min kulli hajatina. Allahumma taqabbal kulla du'aina. Minta sama Allah masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.